spirit musik Sunda itu ke dalam, keluar, atau ke seperti petualangannya Samba itu dari Panji ke Kelana? Ya sebetulnya spiritualitas di dalam musik Sunda itu sangat tinggi ya, seperti yang tadi. Tarawangsa itu bagi saya adalah sebagai representasi bukan hanya ini Sunda, tapi inilah kehidupan spiritual orang Sunda seperti itu. Karena DNA yang ada di dalam Tarawangsa itu nggak dimiliki oleh orang lain gitu. Dan itu hanya kultur mereka yang bisa menunjukkan ruhnya gitu ya. Teman-teman saya aja misalnya yang di ISBI atau di mana-mana, mereka mencoba untuk mencoba mengekspansi seperti itu, ya oke, bisa, tapi ruh tetap enggak kan gitu. Tetap enggak dapat. Jadi teman-teman muda Teguh dan ini keren ya, udah mulai masuk ke wilayah spirit ya. Ya, betul. Artinya kan kalau saya lihat spirit itu tidak harus, orang langsung berpikir kalau spirit itu harus kembali pada kulturnya dan diam lagi, enggak seperti itu. Taruhnya kan Teguh, dia bisa berekspansi dengan teman-teman juga di dunia luar, dia taklukkan dunia juga dengan Tarawangsa, kan itu yang menjadi spirit sebetulnya gitu. Jadi spirit itu tidak ya spirit itu ya keinginan, ya balik lagi sebenarnya jadi saya suka juga kata Samba. Pada kata Samba itu dia punya keinginan lalu dia lakukan dan siap berkelana apapun situasinya kira-kira gitu. Bisa mainin sedikit kemudian nanti Kang Ismet ngomongin apa sih sebenarnya spiritual itu. Terima kasih Teguh, aplaus itu Teguh. Kalau biola itu kan ininya kenceng ya, apa?
ini kok anu apa? Itu kalau apa serkan Teguh ini sudah sangat pintar ya, dia mendesain tidak hanya cara berpikir dan ininya juga alat-alatnya juga dia desain dengan menggunakan teknologi juga ikut gitu ya. Terus mungkin juga alatnya sudah ke knockdown yang bisa dirubah-rubah pakai spot ya, karena itulah cara bergaul dengan secara spirit seperti itu kan akhirnya orang mendengar. Yang dulunya memang lebih akustik, jadi kadang-kadang kita membutuhkan betul konsentrasi yang tinggi juga gitu karena memang di tradisinya telancang seperti itu ya, misalkan alat musik itu tidak menggunakan spesifikasi apa-apa juga. Jadi jarang yang punya tarawangsa terus ada kabelnya kayak gitu, kecuali Teguh ya. Jarang. Jarang ya. Itu enggak ditentang. Kalau untuk hanya amplifikasi sound system sih enggak Enggak ya. Tapi memang ada sebagian orang yang karena saya punya grup satu lagi tuh yang rada baong lah tanda kutip. Memang kita tidak memainkan lagu tradisi tapi bikin sendiri. Dan yang kita capai adalah bagaimana orang merasakan perjalanan spiritualnya atau imajinasinya, tapi dengan menonton pertunjukan yang pendek, misalkan setengah jam. Karena misalkan kalau di tradisi Tarawangsa Rancakalong itu sebetulnya kita mencapai itu harus lama dulu, berapa jam gitu, repetitifnya harus lama. Nah kita putar otak gimana caranya nih dengan pertunjukan hanya setengah jam bisa kecapai dengan itu. Akhirnya pakailah serius ya? Ya, akhirnya pakai visual, bantuan visual juga, terus pakai efek-efek gitar dan sebagainya. Udah luar biasa. Pakai transenden. Udah keren. Itu tingkat kesusahannya gimana tuh Kang? Ya sulit sekali. Saya pun nggak mampu belajar seperti itu ya, karena ya yang saya katakan tadi kan ini persoalannya kalau saya dilihat kan oke, ini dalam lingkup estetika ya, tapi kan persoalan yang lebih dalamnya adalah bagaimana si estetika itu memiliki sebuah pengalaman indrawinya ke sana gitu. Lihat aja tadi Teguh main sampai merem. Gitu ya, nggak menghiraukan, itu memang situasi yang sangat membutuhkan spirit yang luar biasa gitu. Jadi karena kalau saya lihat sih kalau udah begitu dia udah nggak konsen terhadap itu, dia lebih menikmati dirinya gitu. Sudah masuk ke dalam dirinya dalam nada itu ya. Makanya nggak bohong kalau misalkan yang ada yang sekalipun nggak tahu, saya yakin akan terbawa dalam ruang yang lain. Sukacitanya dengan mendengarkan musik, bersukacita tetapi sampai pada titik tangis, paradoks. Dan paradoks itu konon inti dari spiritualitas, dan Sunda punya kecenderungan itu atau ya betul. Semuanya. Justru yang paling unik di Sunda itu sebetulnya Sunda yang asli itu sangat paradoks. Saya menikmati itu karena ruang dan cara berpikir kesundaan itu seperti itu, selalu asimetrik gitu ya. Iya, asimetrik ya. Sebetulnya seperti itu. Kenapa akhirnya orang tiba-tiba banyak berkarya, terutama di musik tradisi itu cara berpikirnya itu beda-beda. Orang begini, ada yang mempertahankan begini, dan akhirnya lari seperti ini. Itu kecenderungan kreatifnya terus tumbuh gitu. Hanya saja yang menjadi sebuah kendala dalam tanda kutip, kita sulit mengekspan untuk lebih jauh tentang persoalan-persoalan yang teridentifikasi dalam kultur kebudayaan, terutama juga di kesenian ya. Kita selalu dikalahkan dengan sistem seperti itu. Jadi ya dulu waktu ada kebudayaan Indonesia Amerika aja, Kias tahun 90, almarhum Pak Gugum itu berjuangnya luar biasa untuk sampai menghadirkan beberapa repertoar misalkan dulu. Padahal ketika akhirnya repertoar itu diterima dan orang Amerika semua baru tahu bahwa ternyata ini sebagai reformasi katanya di dalam kebudayaan Sunda gitu. Nah, sebetulnya ini yang paling penting untuk di kultur Sunda itu, kekuatan itu yang sebetulnya harus diketahui dan kita balik lagi, kalau paradoks itu sebenarnya inti dari kreativitas. Iya, betul. Tapi kalau paradoksnya dihilangin misalnya karena pakem terus melakukan pengulangan,
tidak akan pernah muncul. Iya, betul. Kalau misalkan contohnya ketuk tilu misalkan. Lagu-lagu ketuk tilu itu sangat asimetrik. Jadi kan itu juga sama ya, hampir sama satu latar belakang dengan kebudayaan-kebudayaan yang agraris juga. Dari upacara-upacara kesuburan kan ketuk tilu juga. Tapi ketuk tilu itu adalah sebuah dimensi lagu atau dimensi pertunjukan yang tidak bisa disilang jeniskan gitu. Lain lagi dengan produk-produk kebudayaan yang datangnya dari Mataram. Nah, seperti keliningan mereka bebas di anjuran. Itu yang produk-produk Mataramisasi itu lebih fleksibel lebih. Kalau yang produk Kesundaan mah itu aja nggak bisa diganti karena ketika diganti pakemnya hilang gitu. Seperti itulah. Jadi inti kesenian Sunda yang paradok ini yang sebenarnya hilang ya dalam pikiran betul, kita iya. dan kalau spirit itu ketemu mungkin kita akan memiliki spiritualitas. Jadi Kang Ismet, kita punya tema pada Ramadan kali ini spirituality and creativity karena kita yakin pada pertemuan sebelumnya siapapun yang memiliki kreativitas itu niscaya didasari oleh spiritualitas tertentu. betul. Tidak mungkin ada orang yang berkreatif lalu dia bilang saya dari diri sendiri, itu nggak mungkin. Ada spirit tertentu yang mampir pada dirinya karena itu membuat si Teguh ini jadi nakal misalnya. Betul Nakalnya itu karena ada spirit. Kalau nggak ada spirit dia sama dengan teman-teman di kampungnya tentu saja. Betul. Nah, tetapi kreativitas itu selalu berdasarkan pada yang paradok itu. Baik, kita akan lihat Kang Ismet, biasanya di Rumi kita akan lihat beberapa puisi Rumi. Rumi itu musik andalannya sebenarnya suling. Ini Maulana Rumi ngomongin tentang puasa aja itu hubungannya dengan seruling. Jagalah agar lambungmu kosong, merintihlah bagai sebatang seruling dan sampaikanlah keperluanmu pada Allah, pada Tuhan. Jadi pada ini petikan puisi panjang Rumi yang menyatakan masing-masing manusia itu seperti alat musik yang jika tidak kosong maka nadanya nggak akan keluar. Maka kata Rumi, bersukacitalah pada bulan Ramadan karena engkau dikosongkan. Dengan dikosongkan maka dirimu menjadi memiliki nada, memiliki irama. Yang jika tidak pernah dikosongkan, diri kita yang memiliki irama ini nggak pernah menjadi irama tertentu. Jadi bagi Rumi tubuh kita, jiwa kita ini adalah alat musik juga. Maka dia bilang tadi, jagalah agar lambungmu kosong. Merintihlah bagai sebatang seruling, merintih yang tadi karena kosong orang kemudian merintih berdoa atau mungkin menyesali nasibnya dan lain sebagainya apapun itu, tapi itu pasangan dari kosong kemudian merintih dan sampaikanlah keperluanmu pada Tuhan, pada Allah. Nah, karena itu bagi saya menafsirkan Rumi menjadikan alat musik sebagai tidak cuma sebagai simbol dari diri sendiri yang harus dikosongkan, yang harus ditemukan adanya, tetapi juga jangan-jangan musik sebagai jalan penemuan spiritualitas. Nah, pengalaman spiritualitas Kang Ismet di musik ini, dari mulai karena pakai tari topeng pasti dari mulai samba yang ngaco sampai samba yang berkelana. Ya, alhamdulillah ya. Artinya juga saya secara pribadi kasih hidayah itu waktu saya lahir tuh di daerah seputaran Ciatel itu adalah sebuah pusat kesibukan orang memikirkan kesenian sebetulnya. Karena di depan saya itu waktu itu ada Jali Tobing, Gitorolis, ada Gajah Putih, ada sepeda balap, terus Rahmat Hidayat, semua mak lampir di sana tetangga semua gitu ya. Tapi waktu itu memang saya sendiri juga belajar Cianjuran waktu itu. Tapi waktu itu saya tidak selalu ingin memilih apa yang menjadi prioritas gitu. Saya lalui aja sebagai sebuah peran saya sebagai seorang remaja yang senang berkesenian gitu. Tapi tidak senang bermain waktu itu. Tidak senang bermain. Ya. Tapi lambat laun kesini saya malah diperkenalkan waktu itu di Cimahi dengan kawan-kawan di Harimukti, Dadan Sukma gitu ya. Tiba-tiba kembali. Baru tahu, baru terhenyak itu ketika oleh Pak Noh Atmadibrata itu menonton
kesenian gamelan di ITB waktu itu. Tiba-tiba yang mainnya orang bule semua gitu. Waktu itu saya kaget, kenapa gitu? Kenapa yang bule yang main? Nah, gitu ya? dari sana saya mulai berpikir waktu itu untuk bisa ingin tahu tentang seluk-beluk kesenian gitu. Akhirnya saya belajar sendiri. Waktu itu memang nggak punya guru sih saya. Ya karena memang lingkungan saya sudah menggurui semua gitu ketika lahir. Sekitar SMA waktu itu. Dari mulai SD juga di sana SD. ya. Cuma ya saya sebetulnya nggak belajar, saya hanya mendengar aja. Jadi suara dan semua yang ada di sana itu udah memenuhi syarat saya waktu itu. Cuma saya nggak langsung aja gitu. Cuma tahu kalau orang bermain musik itu salah gitu. Selalu begitu. Tapi tiba-tiba ketika SMA mulai. Jadi nggak kursus kayak Sarip kayak Ya, gitu. ya makanya gitarnya itu tegeun.